Kata Bu Dewi, nama saya Bu Dewi bukan Bu Fasil. Oh iya Bu Dewi. Nanti. Udah masuk Bu Dewi? Nah. Masa belum ada? Nggak ada Pak, belum masuk kayaknya. Buka heula Paris pantona. Iya. Dikunci itu. Acan ke Bu Dewi, milarian Bu Dewi heula ya. Tong sina nungguan di luar karunya. Hanya orang lebat atuh. Ampun. Selamat bergabung Bapak Ibu semuanya. Waduh. Eta bos albaregdeng. Pak Sony Hapunten tina samudaya kelepatan. Nanti Bu Dewi terpental. Nah ini. Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, telat agak ini. Siap, Ibu. Pakai akun belajarnya agak bermasalah. Oke. Ya baik Bapak Ibu, aku Sata Cana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja Bapak Ibu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bisa mau bergabung di mungkin acara halal bihalal, dan lebih khusus kepada Bu Dewi yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua pada saat melaksanakan ibadah saum kemarin diberikan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita tentunya kesehatan Bapak Ibu, yang saat ini kita bisa bertemu walaupun hanya via Zoom meeting Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kenapa singkat saja Bapak Ibu, kenapa saya ingin mengadakan Zoom meet ini? Intinya pertama kita ingin halal bihalal ya Bapak Ibu ya, karena kita bertemu di bulan Ramadan dan kita diberikan ya itu PR lah tugas ya nantinya. Artinya untuk di kita sharingkan, siapa tahu mungkin saya pribadi ada kekurangannya di mana, ada pertanyaan seperti apa yang harus dikerjakan, mungkin bisa terjawab oleh Bapak Ibu sendiri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai mungkin alangkah baiknya kita membaca doa. Mudah-mudahan di pertemuan malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Amin. Terutama untuk kelas C, terutama di pembekalan SBB ini. Baik Bapak Ibu, mungkin izin saya untuk memimpin doa, atau mungkin Pak Jaja, silakan memimpin doa Pak Jaja. Baik, terima kasih Pak Aris. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, untuk kelancaran kegiatan pada kesempatan malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala dengan doa. Kita mulai. Doa selesai, terima kasih. Dikembalikan ke Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Ja. Sekarang karena waktu jam 20 kita akan mulai, mungkin saya akan serahkan dulu ke Bu Dewi. Ibu, waktu undangan ini, saya undangan. Iya Ibu. Waktu sudah tepat, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Baik. Ini didapuk kata orang Jawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama yang pasti dalam suasana Lebaran ini saya mohon maaf lahir batin gitu ya buat Bapak Ibu yang kemarin sudah merayakan hari kemenangan, katanya kan seperti itu ya. Kemudian ini sebetulnya nggak ada persiapan, diundang ya sudah gitu kan, tapi artinya appreciate lah buat teman-teman yang bergabung di kelas C, sekiranya ada informasi-informasi yang memang ingin disampaikan, dikonfirmasi gitu ya di forum ini, saya persilahkan. Artinya kita tetap berkomitmen ya, dari kita untuk kita dan oleh kita. Untuk apa? Untuk menanggalkan kan satu kata calon gitu ya. Nah kebetulan tadi ketika Bu Ros ya Japri kebetulan terkait dengan
format atau template RTL yang ada di folder RTL gitu ya. Di situ kan ternyata saya nggak ngecek lagi karena memang kemarin itu melihat ada dokumen atau file yang di-share, yang dibuat di kelas paralel kita yang ada di Parung, sehingga saya memang saya pikir oke udah karena kami satu tim gitu ya, baik yang di Lebak maupun yang di Parung, jadi saya langsung share tanpa melihat apakah itu sudah sesuai, karena saya berasumsi berprasangka baik, oke itu sudah sesuai dengan template cerita berbagi praktik baik yang memang formatnya tidak seperti lembar kerja 03. Ini dalam suasana lebaran ngomongnya LK lagi, pening lagi palanya. Tapi itu tadi ketika memang saya lihat lagi, oh iya LK3 itu sebetulnya sudah jelas, cuman karena Bapak Ibu berpedoman atau berpegang pada apa yang disampaikan oleh fasilitator, baik saya maupun Pak Eko gitu kan, itu menjadi hal yang memang harus saya pertanggungjawabkan gitu ya, kami pertanggungjawabkan ketika memang itu yang di-share itu kita cross check lagi. Nah, kalau memang teman-teman sudah lihat di Google Drive-nya yang di folder RTL, itu alhamdulillah sudah langsung saya perbaiki. Kebetulan dari pagi, enggak pagi sih ya, jelang siang saya sudah di depan laptop karena memang ada yang harus dikerjakan kan gitu. Makanya langsung di folder RTL itu sudah saya sesuaikan dengan lembar kerja 03. Artinya itu pun juga saya sampaikan, ini ya sekedar informasi, saya sampaikan juga ke teman-teman yang di Parung, karena memang asalnya template itu dari Parung. Mohon Bapak Ibu pengajar untuk meninjau kembali apa yang sudah di-share terkait dengan template cerita praktik baik. Dan alhamdulillah langsung ya saya sekali lagi berterima kasih pada Bu Ros, dan itu juga saya share ke teman-teman di grup. Artinya apa? Ya seperti biasa, dari kita, untuk kita dan oleh kita. Satu orang mendapatkan informasi yang sekiranya itu akan membawa pengaruh di hasil unggahan, baik itu cerita ataupun video, yaitu ya seyogianya kita diskusikan bersama-sama. Saya pun juga tidak mengambil keputusan sendiri. Saya konfirmasi ke tim. Nah, ternyata memang ada revisi sebetulnya. Jadi kita tetap berkomitmen mengawal teman-teman di sini untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik. Itu yang memang perlu saya sampaikan. Artinya ketika memang teman-teman sudah berupaya semaksimal mungkin, kemudian ada keraguan, ya jangan sungkan-sungkan untuk mengkonfirmasi baik itu di grup ataupun melalui pribadi gitu ya. Karena dalam hal ini saya pun juga tadi pagi kebetulan kan memang saya itu kan bagian di tim pengembang ya, karena di pedoman itu kan ada yang kemarin saya lihat itu salah satunya saya itu kan dari Jogja sendiri yang memang mengawal teman-teman di SMK, itu juga nanya, Bu, apakah boleh mereka mengunggah 2 video? Itu pertanyaan. Akhirnya saya memberikan informasi. 2 video itu, kenapa calon narasumber itu ingin 2? Karena khawatirnya satu nggak lolos, jadi satu mau dikurasi. Tapi kan tidak seperti itu juga. Artinya apa? Ketika memang di sistem itu disiapkan satu cerita, satu video, itu aja yang diikuti. Nah, kemudian saya punya saran ya, kalau bisa ya hal-hal yang memang sudah menjadi ketetapan teman-teman di sini, ya tentunya dasarnya kan pedoman narasumber berbagi praktik baik yang sudah kemarin kita sempat bahas. Mungkin pada saat kegiatan kemarin belum sempat full dibaca. Ketika dibaca, kurasinya tuh apa aja sih yang dikurasi kan gitu, lihat di instrumennya. Kemudian kita mesti ngapain nih? Nah, itu kan mungkin jadi temuan-temuan lagi, dan
oh iya ada konfirmasi sebelum tenggat waktu unggah video ataupun cerita itu, jadi semakin yakin, oke, ya sudah, toh ada dasarnya kan seperti itu. Makanya saya bilang, ketika memang 2 video sebaiknya ya tadi didiskusikan secara personal gitu ya, tidak di grup karena mungkin ada hal-hal yang memang penting nggak penting, kemudian ini ngapain sih kok ramai banget gini. Ya itu ya, jadi sekali lagi seperti saya sampaikan waktu kegiatan kemarin, kalau ingin ada yang didiskusikan, ya mangga silakan. Tetapi artinya hal-hal yang memang tidak harus, ya ini mudah-mudahan teman-teman paham gitu ya, hal-hal yang tidak seharusnya didiskusikan, japri gitu kan atau apa, ya sebaiknya jangan. Jadi hal-hal yang agak besar atau sekiranya tidak ada di panduan atau di pedoman dan kurang meyakini itu, ya mungkin bisa di-share di grup. Tapi ketika memang nggak ada solusi di grup itu, ya barulah mungkin di japri. Jadi seperti itu ya mungkin ya. Jadi tidak artinya melalui prosesnya kita belajar, sama-sama belajar. Artinya ketika memang kita memahami satu permasalahan, itu ya kayak contoh tadi, 2 boleh nggak Bu video? Makanya saya kasih solusinya, kalau di sistem ya centang cerita dan video kan seperti itu ya kalau nggak salah ya. Video oke. Kalau sudah satu dicentang, sepertinya itu tidak akan ada lagi kesempatan untuk unggah video yang kedua. Karena apa? Karena video itu kan yang akan dikurasi, ya kan? Yang sudah masuk di sistem itulah yang sudah jadi bank datanya atau videonya. Ya, udah inventarisir video dari teman-teman calon narasumber angkatan 3, kan seperti itu. Nah, ketika memang 2, ya sebaiknya terlebih dahulu didiskusikan oleh pengajar dengan yang bersangkutan. Jadi ketika memang udah kayaknya ini yakin, nah, sekali lagi juga saya ngingetin, ketika memang Bu nanti saya ini dulu ya sama Ibu gitu, iya boleh nggak apa-apa. Artinya apa? Ketika memang saya say yes, belum tentu nanti ketemunya dengan kurator yang namanya Dewi Setiawati, kan gitu. Karena banyak kurator yang lain dan itu akan dirandom itu. Tapi kembali lagi saya ingatkan, berpegang pada pedoman, panduan. Nah itu insya Allah sesuai dengan ketentuan Ibu dan Bapak bisa memenuhi persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang ada di pedoman tersebut. Itu saja mungkin pengantarnya ya teman-teman Ibu Bapak. Ketika memang ada yang ingin disampaikan di forum ini, ya saya persilakan. Gitu. Terima kasih dari saya Pak Aris, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, itu sudah ada kalimat pembuka dari Bu Dewi sebagai fasilitator kita. Alhamdulillah beliau mau, artinya dari kita untuk kita, apa yang didapatkan informasinya langsung di-share kepada kita. Baik Bapak Ibu, silakan jika memang ada pertanyaan yang harus didiskusikan, dengan kebetulan ada Bu Dewi, silakan. Nah, ada Bu Om nih langsung raise hand ya, ada Pak Baja juga. Silakan Bu Om dulu deh, duluan. Nah, ada Pak Wisu. 3 orang dulu ya. Ya, terima kasih Pak Aris atas kesempatannya. Izin Bu Dewi, saya mau bertanya. Saya juga izin sambil ngopi ya, bentar ya. Ya, iya Ibu Mangga. Ini seandainya kita sudah mengunggah, tenggat waktu kan masih lama, tanggal 14. Setelah ada informasi seperti yang Ibu bilang tadi, dipikir-pikir, dibolak-balik, oh ternyata ada yang mau ingin dirubah nih, yang sudah diunggah itu. Nah kan itu ada menu delete, saya lihat itu. Itu bisa saya delete misalnya, kemudian saya unggah kembali Bu, bisa seperti itu. Oke, boleh langsung dijawab ya, artinya gini. Iya. Kebetulan saya bukan develop dari sistemnya itu. Ya. Tapi ketika memang ada menu delete dan submit gitu ya, berarti masih ada kemungkinan itu bisa di-delete. Kecuali dia sudah tidak ada menu itu, artinya itu sudah terkunci. Itu aja sih. Jadi kan logikanya seperti itu ya, logika sederhana. Karena memang sekali lagi saya bukan develop IT-nya, tapi ketika memang biasanya kan seperti itu ya. Kalau ada menu delete yang masih aktif, kita bisa memperbaharui dokumen yang kita belum yakini gitu. Iya. Itu Bu Om ya. Iya, oke. Iya, Ibu, terima kasih. Sama-sama.
Mangga, Pak Wisnu atau Pak Ahmad, Pak Aris? Siapa dulu? Pak Ahmad, silakan. Baik, Pak Aris di unmute-nya itu masih unmute tuh Pak Aris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Yang kedua, saya terkhusus kepada Ibu Dewi mohon maaf sekali atas kelalaian saya dalam mengupload tugas, walaupun memang itu sudah diingatkan terakhir ya. Mohon maaf sekali Ibu Dewi, kemarin saya udah upload di di yang satunya lagi drive, tapi yang satunya saya lupa, keburu ke Tangerang kemarin. Sekali lagi mohon maaf. Apa yang disampaikan Ibu Dewi dari mulai pelatihan kemarin di BPMP sampai di grup, saya lihat sebetulnya sudah sangat jelas sekali apa yang diinstruksikan di sana. Tetapi mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan penulisan Bu Dewi terkait dengan jenis yang akan kita gunakan. Apakah itu kita boleh menggunakan aplikasi seperti Canva yang di sananya ada poster atau Word atau gimana, itu seperti apa Bu Dewi? Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, Pak Ahmad Subarja. Saya tanya lebih dulu nih. Canva atau penulisan apa nih? Cerita praktik baik atau? Cerita praktik baik Bu Dewi. Untuk cerita praktik baik itu. Formatnya gitu. Formatnya. Kalau template-nya sendiri? Template-nya sendiri kita kan menggunakan apa yang ada di LK itu ya, yang sesuai dengan itu, ada yang ada situasi gitu, ada. Oke. Ya. Kalau Canva itu artinya kan itu macam ini ya, PowerPoint ya. Ya, betul ya? Untuk aplikasi. Kalau saya ya, tapi nanti kalau saya keliru tolong diluruskan gitu ya. Nah, ketika memang Bapak ingin menggunakan Canva yang memang eye catching gitu ya, sebagus mungkin gitu ya tampilannya. Saya ingatin lagi, kembali lagi kepada LK3 seperti itu ya, yang memang sudah ada ketentuannya, meski gitu ya, meski template yang ada kemarin yang sudah sempat di-share itu sebetulnya sudah mengarah gitu ya, sudah mengarah kepada sistematika penulisan. Ini sudah ada yang ini juga nih template-nya nih, ada yang login juga ya. Ini saya juga lagi lihat nih, ya kan? Nah, kalau saran saya, karena memang itu bentuknya cerita, kemudian lembar kerjanya itu pun sudah jelas gitu ya. Ceritanya itu dijadikan per paragraf aja. Karena apa? Nanti itu juga akan memudahkan untuk Ibu dan Bapak memenuhi indikator-indikator dari instrumen kurasinya. Seperti itu kalau menurut saya Pak Barja. Jadi untuk ketentuan-ketentuan yang ada di pedoman itu diikuti. Yang mana untuk misalnya alur startnya, ya kan, situasinya 150 kata. Kalau mau pakai Canva, apakah itu terdeteksi jumlah katanya juga? Nah, kan seperti itu ya. Kemudian kalau untuk desain sih bagus ya, boleh-boleh aja kalau desain pakai Canva. Kalau menurut saya, ketika memang itu diminta untuk karakternya jumlahnya sekian ratus kata, kemudian fotonya itu berapa, maksimum 4 ya. Kita ngakalinnya kan, misalnya Ibu dan Bapak pengen ini pengen kelihatan nih aksinya di 3 sampai 6 kegiatan itu, ya sudah dibikin kolase aja kan, seperti itu. Kemarin kita punya strategi ya, punya tips untuk memaksimalkan gambar ya. Gambar itu bercerita, artinya gambar itu dikuatkan dengan cerita di dalam misalnya tahapan atau alur aksinya. Seperti itu Pak Barja. Mungkin itu ya yang Pak Barja maksud ya, kalau Canva atau apa? Desain. Ya, kan gitu. Saya biasanya kan kalau bikin tulisan kan di Canva yang saya download itu lewat PDF gitu Bu. Di PDF kan gitu biasanya seperti itu. Ya, artinya gini, kalau cerita praktik baik supaya tidak kekhawatiran kita. Kan memang kan nanti kan ada, kalau nggak salah kemarin dibilangnya nanti unggahannya itu dalam bentuk PDF gitu ya? Betul nggak ya?
Ya, PDF. Ya, betul. Nah, Iya Bu, Betul. PDF. nah, jadi kalau saran saya lebih baik diikuti itu aja. Ya, Baik Bu, terima kasih Bu. ya sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Pak Wisnu silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir batin karena saya banyak heri saat di kelas. Yang kedua, juga pertanyaan saya mirip seperti Pak Ahmad dan Bu Om tadi. Yang pertama, saya juga mempertanyakan apakah memungkinkan gitu. Saya sudah berpikir seperti ini Bu Dewi. Jadi saya membuat tulisan di Word dulu supaya terlihat karakternya begitu. Lalu setelah finish tulisannya, saya coba tadinya mau edit saya supaya tampilannya lebih menarik gitu. Karena di Canva itu kan bukan hanya PPT gitu atau PowerPoint yang bisa di PDF-kan, tapi juga bentuknya kan banyak bisa berbentuk cerita pun yang lembaran seperti di Word pun ada gitu di Canva. Nah, tadinya supaya lebih menarik tampilannya saya akan buat di Canva gitu. Nah, hal yang kedua seperti yang Bu Om tanyakan tadi terkait upload di Sinar Baiknya itu. Saya sudah mencoba kemarin saya merevisi atau sudah sempat upload duluan, tapi ternyata ada yang typo. Saya baca lagi ternyata ada yang typo gitu. Jadi saya coba edit lagi, saya posting ulang di Sinar Baik ternyata bisa Bu. Gitu. Jadi 2 kali upload gitu. Nah, apakah itu tidak apa-apa gitu? yang menjadi pertanyaannya apakah itu tidak menjadi kekurangan dari penilaian saat kurasi nanti gitu? Karena saya upload kan memang di belum jatuh temponya gitu. Itu dulu barangkali Bu Dewi, barangkali nanti kita bisa bahas lebih lanjut berkembang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi artinya udah unggah ulang lagi belum? Udah unggah ulang belum? Sudah Bu. Sudah. Ya, artinya itu tidak akan berpengaruh ya, karena due date-nya kan belum. Iya. Itu aja, due date-nya belum, dan artinya ini juga buat teman-teman juga ya, ketika memang kemarin mungkin kejar waktu karena nggak mau riweh gitu ya, ketika lebaran atau apa, udah deh ini aja dulu. Tapi ketika memang ini kan berkembang nih, dinamis di grup, wah ini saya gini, wah kayaknya nggak gini, kayak gini, atau apa, kan saya ganti lagi deh, kan gitu. Sok mangga. Jadi do your best lah. Oke. Yang terbaik yang menurut Ibu dan Bapak rasanya. Saya nggak yakin nih, ini masih belum dapat kan gitu ya. Ya udah diunggah ulang karena memang dari Bu Oom, Pak Wisnu sendiri kan sudah ada informasi bahwasannya itu memang bisa di-delete dan bisa diperbarui karena memang due date-nya kan belum ada. Ketika memang tenggat waktunya sudah ada, nah itu nggak akan bisa di take down lagi unggahannya. Kemudian terkait dengan tadi mau mempergunakan Canva dokumen, kemudian Canva slide dan seterusnya, ya artinya kalau saran saya ya ikutin aja pedoman. Betul, ketika kita pengen yang terbaik dan memang itu menjadi sebuah nilai plus ya. Ketika memang karakter dan ketentuan-ketentuan yang ada di pedoman itu diikuti, ya menurut saya sih sah-sah aja, nggak apa-apa kan gitu menurut saya. Tapi kembali lagi ada kekhawatiran dari saya juga karena saya bukan judgement-nya, kita bukan yang satu-satunya yang menjustifikasi boleh pakai Canva kan gitu. Itu yang saya nggak mau kesalahan kan gitu karena memang saya harus mengawal teman-teman di kelas C ini. Seperti itu. Ya. Itu ya Pak Wisnu ya, Bu Om dan Bapak Ibu sekalian. Satu lagi Bu barangkali, boleh? Ya. Terkait foto Bu. Jadi saya kemarin juga ini apakah template-nya bentuk artikel ilmiah atau artikel hanya berupa artikel biasa saja gitu kan, artikel kayak di blog gitu-gitu ya, atau di website gitu-gitu. Nah, saya kemarin karena betul seperti yang Ibu katakan tadi bahwa satu foto ternyata tidak bisa mewakili
apa fenomena atau cerita dalam satu paragraf itu. Jadi akhirnya saya buat 2 foto yang direndengkan apa ya? Digabungkan Dikolasikan gitu gitulah, ya, bikin kolase. disatukan. Kalau kolase kan lebih banyak ya. Ini hanya 2 foto saya Oh, gabungkan. 2. Oke. Lalu penyimpanannya pun saya buat di satu paragraf itu, satu paragraf lalu fotonya di bawahnya gitu, pakai keterangan, gambar satu misalkan menceritakan apa gitu-gitu. Nah seperti itu kemarin karena agak kesulitan, apakah juga mungkin bentuknya seperti apa namanya di koran gitu fotonya atau bagaimana Ibu? Itu ya khawatir juga nanti karena berkaitan dengan penilaian di kurasi gitu. Oke. Yang pasti template dengan lembar kerja 03 itu kan sebetulnya kalau di lembar kerja 03 itu kan masih ada row-row-nya ya. Iya, betul. Nah, kemudian apakah itu yang diunggah? Kan ternyata enggak. Ternyata ada template yang dalam hal ini dari alur situasi, tantangan, aksi, result ataupun reflection itu kan itu dibuat per paragraf. Jadi dimungkinkan tampilannya itu seperti di surat kabar. Seperti itu aja. Jadi kan tampilannya seperti itu ya. Kalau di save ke PDF, tampilannya ya kayak macam media gitu kan ya. Media informasi. Seperti itu ya Pak Wisnu ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Iya Bu, yang saya lihat seperti itu sih kalau yang. Ya, betul. Ya, makanya kan kalau di save ke PDF itu lebih jadi akan lebih cantik gitu kan tampilannya. Kalau di Word kan kadang-kadang dia agak geser sana geser sini. Kalau di PDF kan dia sudah statis gitu ya, tidak bisa sederhananya nggak bisa diedit lagi lah kan gitu. Gitu ya Pak Wisnu ya. Jadi makin jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ya, masih ada waktu Bu? Sok, mangga. Ya, oke. Silakan Bu Eli. Ya, terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eli, waalaikumsalam. Bu Eli mah yang pertama ini yang ngunggah praktik baik supaya bikin ketukannya lancar. Iya Ibu, tapi itu bentuknya masih Google Doc ya. Jadi saya belum PDF kan. Jadi mungkin nanti akan saya revisi. Jadi di save as dulu. Kemudian saya juga kaget pas membaca yang alinea terakhir itu Bu, yang refleksi. Nah saya tadi lihat kembali yang saya tulis, itu ternyata masih hasil dan kurang merefleksi begitu. Nah jadi mungkin dengan apa yang tadi ditanyakan teman-teman, sepertinya juga saya akan merubah dulu dan merevisi di bagian akhirnya dulu begitu. Dan memang bentuknya harus PDF ya Bu ya, yang kita unggah ke Drive, kemudian itu bentuknya harus PDF dulu. Iya. Oke. Itu saja mungkin Ibu, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang hadir di sini sekali lagi di unggahannya itu segera ya, kalau memang belum PDF ya di take down lagi, diunggah ulang lagi gitu aja. Ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Bu Agi, 3 sampai 7. Durasinya berapa video, betul nggak? Bu Aginya keluar Bu, durasinya. Iya, 3 sampai 7 menit. 2 sampai 7 menit. 37 ya, 3 sampai 7 menit. Oke. Selanjutnya Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mina Iqbal Faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, nama siamaku. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator di kelas C untuk pembekalan, dan alhamdulillah semoga di kelas C kemarin lolos pembekalan. Dan sepertinya semuanya rekan-rekan ibu bapak guru lolos di pembekalan kemarin. Nah, yang menjadi kekhawatiran bagi Bapak Ibu dan saya terutama ketika sudah melakukan unggah praktik baik dan ternyata sudah dilakukan penilaian oleh kurator. Nah, ketika dicek kembali ternyata ada yang salah, misalnya salah pengetikan atau ada yang kurang pas di videonya. Di halaman website untuk
sinar baiknya kita kan tidak tahu apakah yang sudah kita upload itu sudah lolos kurasi atau sudah dilakukan penilaian, dan ternyata misalnya sudah dilakukan penilaian oleh kurator dan ada kesalahan, kita delete dan unggah kembali. Nah, itu kita tidak tahu tuh Bu Dewi tuh. Tidak ada keterangan bahwa yang kita unggah itu ternyata sudah dilakukan penilaian. Apakah Ibu bisa menginformasikan kepada kami semua tanggal penilaiannya itu dimulai mulainya atau dari akhir jadwal unggah, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sehingga ketika Bapak Ibu yang sudah melakukan unggah praktik baik dan videonya tidak muncul kekhawatiran bahwa yang diunggah naskah dan videonya memang sudah betul naskah yang diinginkan dan video yang diharapkan juga. Itu saja sih Ibu, kekhawatiran dari kami semua. Mudah-mudahan sama yang saya ungkapkan dengan kekhawatiran Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ferry. Batas waktu untuk unggah itu berapa? Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 14. 14. Ya, 14. Tanggal 14 Mei. 14 Mei. Nah, Oh, Bu. ada yang bisa share nggak buka sinar baiknya sekarang? Nah, jadi sambil saya tunggu nih. Jadi artinya gini. Boleh Ibu. Boleh. Saya lagi bukan Ibu. Wah, enggak. Boleh di-share. Jadi artinya gini Pak Ferry. Apakah itu sudah dikurasi atau belum sehingga kami tahu kalau unggahan kami itu udah dikurasi. Jadi kita nggak delete, nggak take down tugas kita gitu kan, baik itu cerita maupun video. Ya, udah bisa dikurasi belum? Kalau sebelum tanggal 14 sepertinya belum sih Bu. Hanya kekhawatiran saja ketika mungkin karena banyak gitu ya. Kan tadi Ibu katakan bisa random, bisa saja ketika ada yang diupload, kemudian Bapak Ibu kurator yang kebetulan Bapak Ibu guru yang sudah uploadnya ternyata ada gitu, atau memang sudah ditentukan nanti mulai batas penilaiannya setelah tanggal 14 atau ya seterusnya gitu. Ya, jadi gini Pak Ferry, itu sambil yang dilihat Bu Eli ya, Bu Eli atau Bu Ros? Bu Eli ya. Coba lihat di pendaftaran. Artinya di situ, oh ternyata situ nggak tampil ya. Di pendaftaran Bu. Boleh, saya juga nggak paham gitu ya. Gelombang 3, lihat detailnya bisa. Lihat detail itu apa? Yang itu bawah di bawah itu. Oke. Jadi di sini ada ya roadmap-nya ya. Pendaftaran 1.30, validasi 1 sampai 5 itu untuk kemarin berkas ya. Kemudian pengumuman tanggal 7, pembekalan 11 sampai 18 April. Nah, kalau Ibu dan Bapak ingat lagi kan gitu ya. Saya juga lupa, saya cari. Jadi gini Pak Ferry. Di random itu maksudnya setelah batas waktu teman-teman calon narasumber berbagi praktik baik itu mengunggah. Kemarin itu kan di RTL masih ingat nggak tanggal berapa? Minggu ke-4 bulan April kalau misalnya. Minggu ke-3. Oh ya. Minggu kedua. Ya, minggu kedua kan? Kedua Mei. Kan mesti buatnya kapan? Nah, di minggu kedua itu artinya tanggal 14 atau 15 ya kemarin? 14. 14. Nah, itu ada jadwal kurasi. Jadwal kurasinya setelah para peserta atau para calon narasumber berbagi praktik baik angkatan 3 itu
menuntaskan kewajibannya untuk mengunggah cerita ataupun video. Nah, misalnya kemarin kalau nggak salah 14 atau 15 ya due date-nya ya. Kan saya bilang kalau bisa jangan tanggal 14, tanggal 10. Jangan deh, Bu. Ya udah tanggal berapa kan gitu ya. Nah, nanti sambil saya cari atau teman-teman cari di pedoman. 15 itu jatah kurator untuk mengkurasi. Artinya apa? By system. Dari pusat itu nanti mendistribusikan kepada kurator. Misalnya kemarin saya dapat 45 nih seleksi berkas yang cerita. Ya, terus teman-teman kurator yang lain sama 42 sampai 45. Nah, artinya itu yang dirandom. Ya, yang dirandomnya berdasarkan apa? Ya, akhirnya mungkin sistem yang ini ya, srek langsung. Saya nggak tahu dapat ke Provinsi Banten semua atau provinsi lain kan gitu. Nah, itu yang memang bisa saya konfirmasi random itu maksudnya setelah video dan cerita praktik baik dari seluruh peserta pembekalan calon narasumber berbagi praktek baik angkatan 3 terkumpul. Ya, 14 batas waktu. Kemudian pusat itu memberikan kesempatan atau pusat mengelola ya jumlah video dan cerita yang sudah diunggah oleh mungkin 1.000 peserta narasumber berbagi praktik baik dari 36 provinsi. 33 karena Papua Baratnya belum kehitung yang Pemekaran itu. 34. Nah, itu yang dimaksud random. Jadi ketika batas waktu itu belum waktunya gitu ya, misalnya 14 lah, taruhlah kita gampang 14 Mei itu belum sampai pada 14 Mei itu belum ada kegiatan kurasi dari para kurator. Gitu Pak Ferry. Jadi jangan khawatir ketika memang tadi saya bilang kalau masih ada menu delete-nya itu masih aktif, itu berarti memang Bapak Ibu tidak bisa atau belum masih bisa mengunggah ulang. Ya, ketika memang aduh ini kayaknya kurang deh. Ini gitu. Gitu ya Pak Ferry ya, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Bu Dewi, terima kasih informasinya. Sama-sama. Di sini tahap pendaftaran ya sampai pembekalan ya 18. Kalau yang di RTL itu yang saya lihat tuh, di RTL ada silakan. Saya lagi, Bu. Boleh? Boleh. Sambil teman-teman mungkin nanti ada permasalahan yang sama dengan Pak Wisnu atau yang lainnya. Maka. Terkait video, Bu. Jadi rencananya videonya itu karena saya kemarin sempat buka-buka yang di materi ada bentuk video yang dokumenter gitu, seperti dokumenter, lalu juga ada yang reka ulang gitu ya, seperti film gitu. Nah, rencananya saya akan buat yang dokumenter. Namun karena pelaksanaan kan sudah, saya akan buat reka ulang dokumenter itu, Bu, gitu, dalam bentuk videonya itu. Nah, apakah memungkinkan gitu atau apakah bisa seperti itu, Bu? Karena kan data video yang ini terbatas gitu untuk yang, dan juga kameranya kan kamera HP dan goyang-goyang gitu. Jadi supaya lebih bagus gitu tampilannya, Bu. Nggak, artinya dokumenter saya nggak kurang pro juga ya kalau untuk video. Maksudnya yang dokumenter itu seperti apa? Sebetulnya kan kalau dokumenter itu ya lebih kepada video yang pada saat itu dilaksanakan, ya itulah videonya gitu. Tapi yang akan saya lakukan adalah mereka kejadian saat itu gitu, Bu. Misalkan dalam pelatihan saya saat menayangkan scene saat melatih angklung misalkan. Nah, adegan mungkin ya, merekam ulang mungkin Pak Wisnu. Betul merekam ulang kejadian yang saat itu gitu. Dasar disesuaikan dengan cerita yang sudah dibuatnya gitu, Bu. Oke. Bentar, Dok.
Kalau memang itu terlihat, kalau ini saya bicara sebagai kurator ya. Kalau itu memang terlihat alurnya, itu kenapa enggak gitu aja. Ya artinya kan praktik baiknya itu kan sudah dilakukan. Ketika memang dokumentasinya itu tidak terdokumentasi, kegiatan itu tidak terdokumentasi, sehingga teman-teman di sini berupaya untuk mencoba reka ulang lah tadi ya. Ya mencoba untuk mengingat-ingat kembali dan kemudian ini reka ulang gitu ya, kalau memang pakai istilah itu ya. Itu kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika memang kurator nanti mengkurasi praktik baik, ya tentunya berasaskan pada alur startnya dulu. Ya, situasinya seperti apa kan gitu. Nah, saya ngingetin lagi nih, itu boleh lompat atau enggak? Boleh situasi nanti belakangan, hasilnya udah atau apa. Itu. Ya. Nggak bisa, Bu. Kayak harus berurutan. Harus berurutan. Oke. Artinya gini, itu bukan sebuah sintak yang memang itu satu urutan. Ya, situasi itu muncul dulu, baru nanti ada tantangannya, baru nanti ada aksinya. Kan enggak itu bukan sintak ya, sekali lagi ya. Waktu di pelatihan kan saya ngomong itu ya. Itu bukan sintak yang memang sebuah prosesnya itu didahului oleh S dulu, baru nanti T. Kalau S-nya nggak ada, tantangannya nggak mungkin jalan kan gitu. Nah itu yang perlu karena khawatir saya itu menjadi pegangan situasinya dulu nih harus diadain. Nah tapi kalau memang teman-teman itu lebih mudah merunutkan, oke, situasinya dulu ada, kita kasih gambaran dulu nih di reka ulang. Karena memang satu waktu di masa pandemi dan ini ada ini boleh gitu. Tapi ketika memang ada alur situasinya dulu, jadi alurnya terbalik ya, situasinya dulu, aksinya dulu, kemudian nanti dilatar kenapa diambil ini, karena sebelumnya kami bla 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 gini. Nah, itu kan bisa saja seperti itu kan gitu. Nah, tapi kembali lagi ketika memang teman-teman lebih mudah, lebih nyaman untuk men-take gambar atau video itu dari situasinya, nah itu juga lebih bagus sih, lebih baik kan gitu. Itu saya ngasih gambaran seperti itu, karena khawatir saya ketika memang itu dijadiin sebuah pedoman, mesti situasi dulu kan gitu. Enggak juga, gitu ya. Jadi itu bisa. Lebih bagaimana kreativitas kita membuatnya mungkin Bu ya? Ya ada gambaran nggak di situ? Jadi tahu-tahu ini saya udah mau lakukan praktik baik nih, ini praktik baiknya. Nah, setelah aksinya, ya udah nih nggak ada apa-apa lagi. Ya artinya boleh nggak seperti itu? Aksinya ada. Nanti kurator itu juga udah dibekali ketika memang ini mesti jadi satu runutan nggak sih dari situasi, kemudian tantangan, aksi dan reflection result ataupun reflection. Enggak, coba dilihat deh, karena ada beberapa produser gitu ya yang memproduksi video itu aksinya misalnya atau tantangannya itu tersirat, tidak nampak gitu ya. Nah, itulah judgement dari kurator. Ini ada kok nih tantangannya. Ya dengan misalnya lagi pelatihan atau apa, lagi ada permasalahan, terus ya guru atau teman-teman koleganya itu yang masih di zona nyaman, itu kan kelihatan nih, terus di shoot. Ternyata memang dia tidak ingin berkembang. Artinya praktik baik yang Bapak Ibu lakukan itu mendapat tantangan, misalnya kalau di sekolah ya, komite pembelajaran. Jadi seperti itu Bu Om, Pak Wisnu dan Bapak Ibu sekalian. Boleh boleh tidak runut, tapi ketika memang runut lebih mudah Bu, karena kemarin kami sudah terpatri di memori, ya udah diawali dengan situasi, ya nggak apa-apa juga gitu. Gitu aja ya. Oh ya Bu, saya jadi teringat kalau yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan runutan itu. Saya dari praktik baik ini sebetulnya memang saya lakukan itu praktik baiknya dulu Bu. Dari praktik baik itu justru muncul situasinya gitu Bu. Dari hasil itu situasinya yang tadi Bu sebutkan, mungkin tidak perlu dari situasinya dulu ya, yang yang muncul gitu.
Karena yang saya lakukan itu adalah ketika saya melakukan, saya kan di sini mengangkat praktik bagi Bu, asesmen diagnostik non kognitif Bu. Nah dari asesmen itu kan kita tidak melihat situasi dulu sebetulnya Bu. Karena ini kan kita melakukan asesmen, maka setelah kita lakukan asesmen itu ternyata muncul situasi yang pada saat itu tidak tidak akurat dalam pemetaan pembelajaran. Itu disebut situasi Bu ya, itu kalau itu ya. Asesmen diagnostik. Ya, saya kan melakukan asesmen diagnostik itu Bu, yang non kognitifnya ini Bu, untuk pemetaan belajar siswa gitu ya. Nah, setelah kita lakukan pemetaan itu melalui angket, ternyata hasil yang kita olah itu tidak sesuai gitu dengan keadaan siswa yang sebetulnya gitu. Maka timbullah di situ situasi yang memang jawaban siswa itu tidak jujur gitu Bu. Saya anggap itu situasi pada saat saya akan melakukan aksi berikutnya gitu Bu. Gimana itu Bu? Artinya gini aja, kalau sebetulnya sederhana. Kenapa Pak Ahmad melakukan asesmen diagnostik? Kenapa? Kan nggak ujuk-ujuk ngelakuin asesmen diagnostik. Kenapa sih melakukan asesmen diagnostik? Ya, karena saya ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa gitu Bu. Nah itu udah situasi tuh, latarnya kan itu, karena ingin mengetahui itu aja, sederhana itu. Ya tapi kan gini Bu, ketika saya melakukan asesmen diagnostik tersebut gitu kan, ternyata dari pemetaan yang saya lakukan itu tidak sesuai yang kita harapkan gitu Bu ya, karena memang ketika kita teliti kembali gitu, itu jawaban siswa itu Bu tidak jujur gitu. Akhirnya dalam pemetaan itu tidak sesuai dengan yang kita terapkan di kelas gitu. Oke, artinya gini, asesmen diagnostik. Tadi saya tanya tujuannya apa? Saya pengen tahu nih buat pemetaan. Nah, kemudian ternyata nggak sesuai nih dengan harapan karena ada ketidakjujuran. Masuknya di mana itu? Dari hasil yang kita petakan di kelas itu ternyata Bu Om tuh barusan ngomong kurang berhasil gitu Bu. Bu Om kasih tahu tantangan Pak. Nah itu Pak Ahmad, maksudnya artinya gini, itulah kadang-kadang kita udah overthinking duluan, ya. Wah ini udah di sini, padahal kalau di namanya komentator ya, pemain bola, Pak Ahmad kan dari ini ya olahraga ya. Iya Bu. Jadi kan gini. Komentator tuh lebih jago dari pemain kan gitu. Tapi itulah di sini kan kita kembali lagi ke ke falsafah kita, dari kita untuk kita dan oleh kita. Artinya ketika memang tadi saya tanya, kenapa sih Pak ngambil asesmen diagnostik non kognitif? Saya tahu nih pasti kemampuan misalnya pas bawa anak ya kan, ternyata ada kelompok yang mahir, sedang, nggak mahir kan gitu. Rendah lah istilah kemampuannya. Nah, dasarnya apa sih melakukan tes asesmen diagnostik itu? Dasarnya apa? Saya ingin buat misalnya pembelajaran berdiferensiasinya itu dari diferensiasi proses kan gitu. Misalnya ya, diferensiasi konten, materinya apa kan beda. Nah, tapi Bu ternyata dari instrumen yang saya sebar, anak-anaknya itu jawabnya nggak jujur. Kan gitu. Itu apa masuknya? Ternyata kan gitu, challenge-nya itu dari instrumen yang Bapak buat, yang Bapak sebar ke anak-anak itu untuk asesmen diagnostik itu ada ketidakjujuran anak-anak dalam menjawab itu. Nah, itu kan challenge-nya kan, tantangannya. Sehingga ketika di aksinya itu, nah untuk mengatasi tantangan itu apa? Kan gitu. Betul nggak? Iya, Bu. Itu sederhana tahapan-tahapan prosesnya. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan sendiri, ternyata lebih mudah runut ya dibanding yang tadi Bu aksi dulu. Kan gitu. Saya menggiring ke situ sebetulnya. Nah, itu Pak Ahmad dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin tipsnya gini, ketika memang ada video, Bapak Ibu kan memproduksi video, nanti tuh untuk artinya ini juga untuk membantu para kurator ya supaya nggak terjebak, ditulisin aja tuh, dikasih insert text gitu kan, situasi.
ini situasinya. Itu sih sebetulnya kalau untuk bantu kurator, itu aja. Jadi nanti kurator, oh iya nih, apa namanya, situasinya ada. Kemudian kalaupun nanti lengkap mau aksinya dulu baru tantangan, ya itu dituliskan di situ. Nanti tinggal justifikasi dari judgement dari kurator. Oke ini. Tapi ketika ini balik lagi nih, triksnya kan gitu. Ketika memang udah nulis situasi, ternyata yang ditayangin itu bukan situasi. Nah itu juga akhirnya bukan nakut-nakutin. Itu hati-hati. Jadi bumerang. Hati-hati kita. Ketika memang situasi, nanti saling ini aja, peer assessment atau review. Ya, review masing-masing. Teman-teman aja di sini, ini kira-kira gimana gitu. Gitu aja. Kalau menurut saya gitu. Gitu ya Pak Ahmad Subarja ya? Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian ya mudah-mudahan makin clear gitu ya semuanya ya. Amin, Bu. Ya, gitu. Sok, mangga Ibu. Siapa lagi ya, Pak Bu Ros. Ya, Bu Ros, Bu, silakan Bu. Ya, Bu Ros, silakan. Oke, siap. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minal aizin wal faizin kepada semuanya. Punten kalau misalnya banyak salah-salah, terutama pada saat berinteraksi di kelas. Saya yakin saya punya banyak kesalahan dan hilaf. Mudah-mudahan semuanya bisa memaafkan saya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama terkait cerita praktik baik. Nah, dari yang tadi saya dengar dari rekan-rekan, nggak tahu ya apakah sudah atau belum karena saya datangnya telat. Ada tidak yang menanyakan terkait ketentuan penulisannya, misalnya fontnya ukurannya harus segini, terus bentuk fontnya harus kayak gini, gitu kayak gitu. Nah itu ada tidak ketentuannya? Kalau misalnya ada, soalnya saya sangat menyukai karakter Calibri atau Tahoma kalau misalnya dalam penulisan. Jadi kalau misalnya ngikutin Arial agak gimana gitu melihat tulisannya gitu, agak males lihat tulisannya. Jadi biasanya selain Calibri, biasanya menggunakan Tahoma yang ukurannya agak sedikit besar. Nah, terus yang keduanya terkait jumlah kertas atau lembarnya, itu ada batasan tidak, misalnya 3 atau 4 lembar dan lain sebagainya. Sebab saya membuka pedoman itu nggak ada terkait tulisan-tulisan kayak gitu. Dan yang berikutnya terkait mengenai video praktik baik. Ini pertanyaan yang kedua ya, Bu. Nah, mengenai video praktik baiknya, kan dokumen-dokumen serta video di kegiatan saya sebelumnya itu tidak ada beberapa foto atau video yang memang nggak ada. Boleh tidak diganti dalam bentuk tulisan aja dalam bentuk narasi, tapi narasinya menggunakan flash gitu kayak gini. Inilah seindah mungkin gitu. Tapi bentuknya bukan berbentuk kayak kalau misalnya Pak Wisnu kan tadi reka ulang ya. Jadi bentuknya video semua gitu. Nah, kalau saya gimana kalau misalnya bentuknya narasi gitu kayak gitu. Oke. Mungkin itu ya, Bu. Mudah-mudahan ada solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya mudah ketika tidak ada di pedoman, tidak ada di panduan untuk tipikal huruf, terus kertasnya apa, marginnya berapa, itu ya sudah, nggak perlu dipermasalahkan. Yang jadi masalah adalah jumlah karakter. Mau itu hurufnya besarnya 18, 20, kalau jumlah karakternya nggak nyampe 150, 200, nah, itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Karena memang ini tidak ada itu ya, misalnya title itu besarnya 18 atau 20. Kemudian yang biasa kita gunakan kan kalau Arial itu kan 11 ya. Kalau Times New Roman kan 12. Kemudian kertasnya A4 atau yang umum kan A4. Yaitu margin kanan kiri 3343 4333 itu enggak. Memang itu tidak ada. Karena yang utamakan adalah jumlah karakter. Kenapa? Karena memang itu yang paling mudah. Ketika memang kita membuat esai atau apa, ya jumlah kata, bukan jumlah karakter. Beda ya. Kalau karakter itu kan Dewi itu 4 karakternya. Itu kan kalau kata ya cuma 1 kata itu kan.
Jadi seperti itu Bu Ros. Jadi apapun jenis hurufnya, ya kan, apapun ukuran kertasnya dan marginnya itu tidak menjadi sebuah permasalahan karena yang ditampilan untuk dikurasi itu kan berupa apa namanya dokumen PDF gitu ya. Nah itu makin besar mungkin ya akhirnya memudahkan mata tua untuk membaca kan seperti itu, ya kan. Tapi ya kita ambil yang standar aja lah, ya seperti itu ya. Kalau untuk cerita ya mungkin maksimum 12 ya fontnya ya, gitu. Kemudian video ketika memang itu gambarnya tidak merepresentasikan misalnya aksi, boleh nggak diganti dengan narasi? Ya boleh-boleh aja, yang penting pesannya sampai gitu aja. Pesan praktik baiknya sampai. Nah bagaimana kita mengemasnya ya semenarik mungkin dengan durasi 3-7 menit, yaitu kreativitas ada di tangan Ibu dan Bapak. Gitu aja ya. Ya, itu Pak Aris, makasih Bu dan teman-teman. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup ya pertanyaannya karena mungkin sudah jam 9. Bu Dewi juga harus istirahat ya mungkin Bu ya. Ibunya harus istirahat. Ya, nanti semakin mungkin tercerahkan Pak Aris, semakin mau tercerahkan. masih interaksi kita bisa lanjutkan, tapi ya mungkin setelah kita diskusi. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bu Dewi yang telah terganggu mungkin istirahatnya. Mencerahkan Pak. Ya, menyempatkan waktunya bisa bergabung bersama semoga. di sini. Mudah-mudahan kita ke depan bisa terus silaturahmi meskipun ya jimit lah seperti itu. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin ada teman-teman yang disampaikan Bu Dewi. Terima kasih banyak Bu. Dan anaknya ternyata hebat jago musik Bu Dewi. Luar biasa loh teman-teman. Emaknya nggak jago musik, jadi anaknya aja. Emaknya jagonya jingkrak-jingkrak. Jadi biar yang itu. Follow di IG. Saya lumayan aktif sih di IG, di FB, di TikTok. Pelan-pelan lah mainan TikTok. Nggak mau kalah juga sama Bapak Ibu yang ada di sini kan jago-jago semuanya. TikTokers semua. Itu aja. Terima kasih Ibu sudah memfasilitasi. Ya, sama-sama Bu Eli. Mudah-mudahan semakin tercerahkan ya. Ya. Terima kasih Bu atas sambil lihat-lihat dudetnya, pokoknya saya lupa nyari dokumennya. Kalau itu jangan ngambil batas akhir dah, pesan saya mah gitu aja. Ya. Tanggal 10 ya Bapak Ibu ya, sepakat. Nanti lah balik dulu ke Serang. Kelas C khusus kelas C tanggal 10 paling lambat. Sebelum mana? Kayaknya saya nggak bisa. Masih ada waktu untuk saling mereview. Iya gitu. Begini seperti apa ya? Gini gitu. Masih mudik nih. Masih mudik Pak. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Tadi saya coba komunikasi dengan Pak Eko, ternyata barusan beliau balas siap ikut, ternyata udah jam 9 kurang. Oh, iya. Ya udah nggak apa-apa mungkin next time. Bapak Ibu dan Bu Dewi, saya ucapkan terima kasih. Sekian pertemuan malam ini, kita tutup bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Sehat selalu buat semua. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi, Pak Aris. Terima kasih semuanya. Ya Ibu. Ya. Boleh izin live ya. Izin live. Sama adminnya. Lupa foto dulu ya, lupa ya foto dulu. Oh iya. Aku udah ngambil tadi, tapi ada sebagian yang ditutup wajahnya. Oh, silakan buka dulu. Bu Ros, silakan ambil Bu Ros. Nanti share ke grup ya. Yo, saya juga ambil nih. Oke, siap. Bu Nia sama Bu En, Bu Saro, ayo buka dong. Ayo, lighting ya. Buka dulu topeng. Yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Wih, mantap begini. Oke. Makasih semua ya. Selamat beristirahat. Terima kasih kembali. Selamat lihat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live, dadah. Izin live ya, terima kasih. Pak Wisnu, mana gerak? Coba nih Ali. Naon? Tegra nih Ali. Praktek baik, kumaha coba.
Poho saya tadi share screen poho. Penasaran ya teman. Saya masalah keneh gitu ya. Polisi di sini Ron. Saya yang dipanggil